Ya, halo semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang metode Kano. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi informasi membawa dampak transformasi di berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Nah, ada beberapa perusahaan menerapkan model bisnisnya yang menekankan pada pertukaran informasi dan transaksi bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bersifat paperless. Oleh karena itu dibutuhkan analisis kebutuhan yang terkait dengan proses bisnisnya didukung dengan IT yang dipenuhi oleh sebuah sistem di perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, metode Kano ini adalah dalam merencanakan suatu produk atau layanan, kita dapat membuat suatu daftar kebutuhan yang dapat membuat produk atau layanan tersebut sebisanya memuaskan calon pelanggan atau customer. Nah, untuk memenuhi secara langsung pelanggan yang sudah ada atau mereka yang berpotensi untuk menjadi pelanggan adalah cara yang terbaik untuk memperoleh masukan tentang hal apa saja yang harus ada di dalam daftar keperluan dari pelanggan yang potensial tadi. Untuk mengetahuinya, kita harus melakukan penyelidikan terhadap setiap daftar kebutuhan yang dibuat sedetail mungkin untuk lebih memahami persyaratan apa yang benar-benar perlu ada dalam produk atau layanan akhir. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis tersebut adalah metode Kano yang ditemukan oleh Profesor Noriaki Kano dari Tokyo Rika University. Nah, ini membedakan antara 3 tipe dari persyaratan produk yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini ada kepuasan pelanggan, ada kecewaan pelanggan, di mana persyaratan atraktif artinya tidak dinyatakan, dikhususkan oleh pelanggan dan membuat senang. Jadi kebutuhan kalau sampai sini kebutuhan tidak terpenuhi. Tapi kalau kebutuhan dipenuhi ada di persyaratan one dimensional, diucapkan, terdefinisi, terukur, dan bersifat teknis. Ada juga persyaratan must be, jadi tersirat, menjelaskan, dan dinyatakan jelas. Jadi sebagai contoh must be, jadi harus ada gitu ya. Nah, jadi persyaratan must be adalah kriteria dasar dari suatu produk. Pemenuhannya akan mencapai pernyataan tidak mengecewakan. Persyaratan ini dalam beberapa kasus justru menentukan faktor kompetitif, di mana pelanggan menjadi tidak tertarik akan produk tersebut jika persyaratan ini tidak terpenuhi. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, jadi jika persyaratan ini tidak dipenuhi, pelanggan akan sangat kecewa. Tapi di sisi lain saat pelanggan memerlukan kebutuhan ini untuk kesenangan, ternyata pemenuhan persyaratan ini tidak menaikkan kepuasan mereka. Ada juga yang bersifat one dimensional. Karena menghargai persyaratan ini, kepuasan pelanggan pada tingkat pemenuhannya bersifat proporsional. Artinya semakin tinggi tingkat pemenuhannya, maka kepuasan pelanggan pun akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pemenuhannya, maka kepuasan pun akan semakin menurun. Persyaratan one dimensional ini biasanya secara eksplisit diminta oleh pelanggan. Ada juga persyaratan yang bersifat atraktif atau menarik. Ya, jadi persyaratannya adalah kriteria produk yang memiliki pengaruh yang besar pada bagaimana produk tersebut dapat memuaskan pelanggan. Persyaratan atraktif tidak diungkapkan secara eksplisit dan tidak pula diharapkan oleh pelanggan. Penggunaan persyaratan ini mengantarkan pada lebih dari kepuasan yang proporsional, tapi jika tidak ada, ternyata tidak membuat pelanggan merasa kecewa. Nah, keuntungan dari pengkalkulasikan kebutuhan pelanggan dengan menggunakan metode Kano ini adalah prioritas pada kembangan produk. Jadi sebagai contoh, keuntungan yang menginvestasikan persyaratan must be yang memang sudah ada pada tingkat kepuasan, tetapi lebih baik meningkatkan persyaratan one dimensional atau atraktif yang memang jelas berpengaruh pada kualitas produk dan juga mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Syarat produk lebih dimengerti. Jadi kriteria produk yang memiliki pengaruh terbesar pada kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi. Pengolahan persyaratan produk ke dalam dimensi must be, one dimensional, atau dapat digunakan untuk lebih fokus pada sesuatu. Kepuasan pelanggan menggunakan model Kano dapat secara optimal dikombinasikan dengan penyebaran fungsi kualitas. Suatu prasyarat mengidentifikasi kebutuhan, hierarki, dan prioritas pelanggan. Model Kano digunakan untuk menetapkan pentingnya fitur produk untuk kepuasan pelanggan dan itu dapat menciptakan prasyarat yang optimal pada kegiatan pengembangan produk yang berorientasi proses. Nah, analisis kebutuhan proses bisnis mulai dari mengidentifikasi pengguna. Jadi, menganalisis siapa saja pengguna dari proses bisnis dari sistem di sebuah perusahaan. Perlu juga dianalisis apakah produk dan layanan memang dibutuhkan atau tidak oleh pengguna sistem. Metode penelitian yang digunakan untuk menentukan adalah menggunakan survei dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner. Keseluruhan pengamatan yang ingin kita teliti berhingga atau tidak membentuk apa yang disebut populasi. Agar inferensi dari sampel pada populasi tersebut menyakitkan, maka sampel haruslah diambil sehingga mewakili populasi. Kuesioner yang akan disebarkan memiliki bentuk yang khusus. Bentuk ini disesuaikan dengan metode yang diperkenalkan oleh Kano, di mana setiap pertanyaan mengandung komponen pilihan jawaban yang sama terlihat pada tabel.
yaitu suka, harus, netral, boleh, dan tidak suka. Setiap pernyataan dinyatakan 2 kali kepada responden, di mana pertanyaan pertama bersifat positif dan kedua bersifat negatif atau kebalikannya. Contohnya yang positif, bagaimana seandainya jika terdapat fasilitas A? Negatifnya, bagaimana seandainya jika tidak terdapat fasilitas A? Dua jawaban dari pertanyaan positif negatif kemudian dikombinasikan dalam bentuk tabel evaluasi sehingga fitur produk dapat digolongkan. Misalnya yang positif dengan yang negatif itu suka, apa, kalau ternyata yang positifnya suka, misalnya yang negatifnya harus, maka dia masuk atraktif, masuk A. Gitu. Jadi nanti dihitung A-nya ada berapa. Nah, dari tabel dapat disimpulkan kebutuhan pelanggan ini termasuk atraktif, menarik, must be harus ada, one dimensional, satu dimensi itu ya. Jadi A atraktif, B must be, O itu one dimensional, R itu reverse, artinya kebalikannya, Q questionable atau diragukan, yang I indifferent atau biasa saja. Dari semua responden yang ada dihitung hasil pengisian kuesioner tersebut untuk setiap pertanyaan. Kesimpulan diambil dari mayoritas jawaban yang dipilih. Dan daftar pertanyaan dimasukkan dalam kuesioner didasarkan pada komponen fitur yang sudah ada sebelumnya pada sistem di sebuah perusahaan ditambah komponen lain kira-kira diperlukan oleh pengguna model bisnisnya. Komponen e-bisnis yang telah ada perlu dievaluasi apakah memang diperlukan atau tidak. Jika tidak diperlukan, sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan fitur lain yang lebih memuaskan pelanggan. Nah, berdasarkan bagaimana hasil pengolahan datanya, jadi perhitungan kuesioner berdasarkan tabel evaluasi Kano, masing-masing pertanyaan diajukan kepada setiap responden ditentukan apakah termasuk kategori A, M, O, R, Q, atau I. Setelah masing-masing jawaban pertanyaan dikonversi ke dalam bentuk A, M, O, R, Q, I, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan jumlah masing-masing komponen A, M, O, R, Q, dan E untuk setiap pertanyaan. Dari hasil yang telah kita peroleh ini dapat pula kita hitung koefisien kepuasan konsumen dengan rumusan seperti ini. Jadi tingkat kepuasan itu adalah A plus O, A plus O, plus M, dan plus I. Jadi koefisien tingkat kepuasan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin dekat dengan nilai 1, maka semakin mempengaruhi kepuasan konsumen. Sebaiknya jika nilai mendekati ke 0, maka dikatakan tidak begitu mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk tingkat kekecewaan, jika nilai semakin mendekati angka -1, maka pengaruh terhadap kekecewaan konsumen semakin kuat. Sebaliknya, jika nilainya 0, maka tidak mempengaruhi kekecewaan konsumen, yaitu dengan rumus O plus M, di mana A plus O plus M plus 1 dikali -1. Jadi tanda minus yang disimpan di depan koefisien tingkat kekecewaan itu adalah untuk menegaskan pengaruh negatif dari kepuasan konsumen pada kualitas produk yang tidak dipenuhi. Nah, untuk menerapkan model bisnis yang didukung dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka diperlukan suatu analisis kebutuhannya. Salah satunya menganalisis kebutuhan dari pengguna sistem agar sistem yang dibuat bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Metode Kano dapat bekerja dengan baik untuk memilah-milah kebutuhan konsumen, khususnya dari segi kepuasan konsumen atas terpenuhi atau tidaknya kebutuhan tersebut. Saya memberikan contoh kasus pertama ini tentang evaluasi kebutuhan verifiability pada sistem e-voting memakai metode Kano. Jadi verifiability ini adalah bagaimana memastikan bahwa setiap aktor yang berpengaruh pada e-voting itu bisa memastikan bahwa pilihan suara dari pemilih tidak mengalami perubahan. Jadi disebarkan kuesionernya, kemudian diberikan pertanyaan, jadi setiap kebutuhan menjadi 2 pertanyaan, yaitu tentang kebutuhan itu sendiri dan kontranya, jadi positif dan negatifnya. Nah, ini beberapa kebutuhan verifiability, ada KV 1 sampai 12 dengan beberapa kebutuhan pada masyarakat seperti ini. Contohnya misalnya pemilih dapat memverifikasi bahwa pemilih belum melakukan pilihan saat sebelum pemilihan. Nah, ini seperti ini. Nah, berdasarkan hasil kuesioner didapatkan tabel bahwa untuk KV1 A itu ada 11, M itu 159 dan sebagainya dengan total 243 responden, maka grade-nya ada di M. Kenapa? Karena M lebih besar. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa kebutuhan masyarakat akan kebutuhan variability pada sistem ini harus ada dan mempengaruhi kebutuhan masyarakat ada. Nah, seluruh kebutuhan variability dari KV1 sampai 12. Nah, ini contoh kedua evaluasi kebutuhan prototype protokol e-voting memakai metode Kano. Jadi sebarkan juga kuesionernya. Ini beberapa kerumusan kebutuhan masyarakatnya. Ada login KPU, saksi petugas, sampai pengelolaan data divisi. Kemudian dibuatkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibuatkan kuesionernya sama, kebutuhan itu sendiri dan kontranya. Nah, dari hasilnya didapatkan hasil seperti ini. Ternyata untuk login KPU ini masuk grade-nya M. Ada juga I untuk memeriksa pemilih, ada juga M, dan sebagainya. Nah, hasilnya adalah kesimpulannya
Kebutuhan masyarakat kan sepertinya harus ada dan mempengaruhi keputusan masyarakat adalah izin KPU sampai memverifikasi kepilihan untuk pemilihan. Jadi ada 4 kebutuhan, sedangkan kebutuhan yang lain adalah kebutuhan masyarakatnya harus ada akan tetapi tidak mempengaruhi kepuasan masyarakatnya. Demikianlah, materi saya. Terima kasih, pastinya tetap semangat semuanya.